Selama bosnya pergi berbulan madu, Billy sedang menyusun rencana pernikahannya dengan Amber. Saat Billy kembali dari Italia, pria itu langsung menuju ke rumah Amber dan melamar kekasihnya. Tentu saja hal itu membuat Amber begitu kaget karena dia tidak menyangka akan dilamar begitu cepat, tapi wanita itu menerima lamaran Billy karena dia juga sudah yakin akan pria itu. Tentu saja Billy meminta cuti pada Michael Smith yang menggantikan putranya di kantor selama putranya pergi berulan madu untuk mempersiapkan pernikahan mereka. Dan pada saat bosnya kembali dari bulan madu, persiapan pernikahannya sudah hampir selesai dan berkat kerja kerasnya menyiapkan pernikahannya selama 2 bulan, inilah hari pernikahan yang dinantikan oleh Billy dan Amber. Billy sedang bersiap menjemput pengantinnya dengan senyum mengembang di wajahnya. Sementara itu di kediaman pribadi John, dia sedang sibuk memakai pakaiannya untuk menghadiri pernikahan asisten pribadinya yang setia. John sedang sibuk mengancingkan kemejanya satu persatu dan pada saat itu Samantha masuk ke dalam kamar mereka dan memeluk suaminya dari belakang. Wanita itu baru saja selesai memakaikan pakaian Edward karena mereka akan ngajak Edward pergi bersama. "John, are you ready? Almost complete baby." John membalikkan tubuhnya dan memeluk istrinya. Dia memperhatikan istrinya dari atas sampai ke bawah dan mulai mengelus perut Samantha yang sudah membesar. Walau begitu, Samantha terlihat semakin cantik di masa kehamilanannya, apalagi dengan gaun merah panjang yang memperlihatkan bahunya yang terbuka membuat penampilan Samantha makin menawan. "Baby, you look so beautiful," puji John pada istrinya. Samantha tersenyum dan mengusap wajah tampan suaminya. "You look so handsome to my hubby," pujinya pula. "Oh ya, apa kau jatuh cinta padaku karena ketampananku?" godanya. "Kau terlalu percaya diri," tepis Samantha dengan cepat. John terkekeh dan mencium wajah istrinya dengan mesra. "Jadi, apa yang kau sukai dariku?" Samantha melihat suaminya dan melingkarkan tangannya di leher John. Samantha mendekatkan wajahnya ke wajah suaminya dan berbisik di telinganya. "I like you just the way you are. I like your handsome face. I like you because you're a rich man, but what I like the most is your madness." Aku menyukaimu apa adanya. Aku menyukai wajah tampanmu. Aku menyukaimu karena kau pria kaya, tapi yang paling aku sukai adalah kegilaanmu. "Oh my baby." John memeluk istrinya itu dengan erat dan mengusap punggungnya. Samantha tersenyum dalam pelukan suaminya. Memang yang dia sukai dari suaminya adalah kegilaannya sampai dia sendiri menjadi gila karena pria itu. "But I hope my boy not crazy like you," kata Samantha lagi. "Tapi aku berharap anakku tidak gila sepertimu." John kembali terkekeh dan mencium wajah istrinya dengan mesra. "Baby, I love you," bisiknya. "I love you too my crazy man." John mulai mencium bibir istrinya itu dan Samantha pun menyambut bibir suaminya, membalas ciuman suaminya. "Mommy, Daddy." Edward masuk ke dalam kamar dan dia sudah tampak siap. Samantha dan John melepaskan ciuman mereka dan melihat ke arah Edward. "Yes, honey." "Mom, are you ready?" tanya Edward dengan tidak sabar. "Yes, honey, wait a minute." Samantha membantu suaminya memakaikan kancing kemejanya yang tertunda dan memakaikan sebuah dasi kupu-kupu di leher suaminya. Sekarang kedua prianya tampak begitu tampan. Setelah selesai mereka pun berangkat pergi ke tempat pernikahan Billy dan Amber. Billy dan Amber memilih tempat pernikahan mereka di Ojai Valley Inn and Spa. Ojai Valley Inn and Spa merupakan sebuah resort di kawasan lembah Ojai yang terletak di 905 Century Club Road, Ojai, California.
Tempat ini selain sering dijadikan sebagai salah satu tempat resepsi terbaik, resort bergaya kolonial Spanyol ini juga memiliki latar belakang pegunungan topa-topa yang sangat indah. Keistimewaan Ojai bisa terlihat dari beberapa ruang resepsinya yang termasuk mewah, seperti ruang ballroom, taman aromaterapi, dan villa pribadi. Saat itu Billy terlihat gagah dan Amber tak kalah cantiknya dibandingkan pengantin lainnya. Billy dan Amber memilih melakukan acara pernikahan mereka di sebuah taman aromaterapi yang ada di tempat itu dan tampak para tamu undangan sudah mulai ramai untuk menghadiri pernikahan kedua orang itu. Begitu pula dengan John dan Samantha, sepasang suami istri itu baru tiba saat Billy sudah berdiri di depan altar yang sudah tersedia untuk menyambut pengantinnya. John menggandeng tangan istrinya supaya melangkah dengan hati-hati di tempat itu, dia tidak mau istrinya itu terjatuh nantinya, sedangkan Samantha menggandeng Edward di sampingnya. Mereka menyaksikan kedua pasangan itu saat mengucapkan sumpah janji di hadapan para pendeta dan mereka pun memberikan tepuk tangan untuk kedua pasangan yang baru saja sah menjadi suami istri. "Baby, apa kau lelah?" John melihat istrinya tampak sudah tidak nyaman dengan high heel yang dipakainya. "Yes. Jika begitu kau duduk saja." John membawa istrinya ke sebuah kursi yang ada untuk para tamu undangan. Samantha mengangguk dan membawa Edward yang sedang memegang es krim untuk duduk bersamanya. John duduk di hadapan istrinya, mengangkat kaki istrinya dan mulai memijat-mijat kakinya. "Apa kau mau pulang?" tanyanya. "No John, acara ini belum selesai bahkan Amber belum melempar bunganya," jawab istrinya. Begitu, John melihat ke arah Amber yang sudah siap melempar bunga dan para gadis lajang sudah berkerumun di belakang pengantin untuk menangkap bunga itu nanti. "Tunggu di sini." John segera menurunkan kaki istrinya dan berjalan pergi mendekati para kerumunan itu. Samantha melihat suaminya dengan heran, "Mau apa?" Amber sudah siap melempar bunganya dan para gadis sudah tidak sabar di belakangnya. MC pun mulai menghitung dari 3 dan pada saat itu, bunga yang dipegang oleh Amber langsung terlempar ke belakang. Para gadis mulai melihat arah jatuhnya buket bunga dan mulai berkerumun hendak menangkapnya, tapi pada saat itu, hup! Seorang pria tampan dengan tubuh yang lebih tinggi dari para gadis yang ada di sana menangkap buket bunganya. Ya, pria itu si John. Dia menangkap buket bunga itu karena dia mengira istrinya menginginkannya. Setelah mendapatkan bunga itu, John segera berjalan kembali ke arah istrinya, sedangkan para gadis hanya gigit jari melihatnya. Begitu juga dengan Billy dan Amber, mereka berdua tampak bingung. Billy bertanya dalam hati, "Mau apa bosnya menangkap bunga itu? Jangan bilang bosnya mengharapkan hadiah dari mereka." "Baby, ini untukmu." John kembali pada istrinya dan memberikan buket bunga itu. "John, kenapa kau merebut bunga ini dari para gadis di sana?" tanya Samantha heran. "Aku tidak merebutnya, baby." "Lalu, SSTTT, bukankah kau menginginkan buket bunga ini?" Samantha memijit pelipisnya sejenak, tapi kemudian Samantha mengambil buket bunga itu dari tangan suaminya dan tersenyum padanya. "John, kau tahu?" sambil menciumi aroma bunga itu. "What?" Di setiap tradisi pernikahan, barang siapa yang mendapatkan bunga yang dilemparkan oleh pengantin berarti orang itu berikutnya yang akan menikah, jelas istrinya. John tidak tahu hal ini, bahkan dia tidak mengerti kenapa istrinya melemparkan bunga yang dipegangnya waktu pernikahan mereka. "Are you kidding me?" "No." Samantha menggeleng. "Oh my, baby. Berikan padaku, aku tidak mau menikah lagi dan aku juga tidak mau kau menikah lagi."
Samantha terkekeh mendengar perkataan suaminya. John hendak meraih buket bunga itu dari tangan istrinya, tapi dengan cepat Samantha memberikan bunga itu pada Edward yang sedang makan es krim di sisinya. "Honey, pergilah pada Uncle Billy sambil membawa bunga ini." "For what, Mom?" tanya Edward kebingungan. "Uncle Billy akan memberimu hadiah dan menangislah di sana sampai kau mendapatkan sebuah mobil sport." "Baby." John menekan perkataannya. Samantha tertawa melihat suaminya. "Just kidding, honey," ucapnya, dan dia kembali tertawa sedangkan Edward membawa buket bunga yang diberikan oleh ibunya ke Uncle Billy. Akhirnya, saat ini usia kehamilan Samantha sudah memasuki usia 9 bulan lebih. Saat itu Samantha sedang berada di rumah mertuanya, alasannya John takut terjadi sesuatu pada istrinya yang sudah hamil tua saat dia harus sibuk bekerja. Setidaknya di rumah keluarganya ada ibunya dan adiknya yang bisa menjaga Edward dan istrinya. Samantha sedang merebahkan dirinya siang itu karena perasaannya tidak nyaman. Samantha membalik-balikan badannya di atas tempat tidurnya dengan gelisah dan mulai merasa sakit di perutnya. Dengan susah payah Samantha bangkit dari atas ranjang dan berjalan keluar untuk memanggil ibu mertuanya yang sedang berada di bawah. "Mom!" teriaknya. Xiao Yu langsung bangkit berdiri saat mendengar panggilan menantunya dan segera berlari ke lantai atas untuk melihat keadaan menantunya yang berada di kamar putranya. "Sam, ada apa?" tanya Xiao Yu saat melihat menantunya berdiri di depan pintu sambil memegangi daun pintu dengan erat dan satu tangannya memegangi perutnya. "Mom, aku rasa aku sudah mau melahirkan," kata Samantha sambil memegangi perutnya. "Oh Michael!" teriak Xiao Yu memanggil suaminya yang juga berada di bawah. Sontak saja teriakan istrinya membuat Michael Smith berlari ke atas untuk melihat apa yang terjadi di atas. "What?" tanya pria itu saat melihat istrinya sedang memapah menantunya dan wajahnya terlihat panik. "Cepat bantu aku, Samantha akan melahirkan." Michael Smith terbelalak kaget tapi wajahnya langsung tampak bahagia. Pria itu membantu istrinya memapah menantunya untuk turun ke bawah. Saat tiba di bawah, Michael Smith langsung memanggil putrinya. Pada saat itu Sylvia sedang menemani Edward tidur siang. "Sylvia." "Yes, Dad." Sylvia keluar dari kamar Edward dan melihat ibunya sedang memapah kakak iparnya. "What happened?" tanyanya. "Sylvia, segera hubungi kakakmu dan katakan Samantha akan melahirkan," kata ibunya. "What? Oke, Mom," jawab Sylvia dengan cepat. Michael Smith segera keluar untuk memerintahkan supir pribadinya menyiapkan mobil sesegera mungkin untuk membawa menantunya ke rumah sakit. Samantha kembali meringis dan memegangi perutnya, sepertinya dia mengalami kontraksi lagi. "Are you okay, Sam?" tanya ibu mertuanya. "I'm okay, Mom," jawab Samantha. Tidak lama kemudian Michael kembali dan segera membawa menantunya ke rumah sakit bersama istrinya. Sebelum pergi, Xiao Yu meminta Sylvia membereskan barang-barang kakak iparnya dan membawanya ke rumah sakit nantinya. Saat Sylvia menghubungi kakaknya, John sedang rapat dengan para karyawannya. John langsung bangkit berdiri saat mendengar kabar gembira itu dan dia segera membubarkan rapatnya. John berlari keluar dari ruangan rapat dan memerintahkan Billy untuk menyiapkan mobil karena dia akan langsung menuju rumah sakit. Rasanya dia sudah tidak sabar untuk melihat istrinya. Samantha dibawa ke rumah sakit Sharp Marci Birch yang terletak di San Diego oleh mertuanya. Itu adalah rumah sakit terbaik untuk ibu dan anak yang ada di kota itu. Saat John tiba, keluarganya sudah menunggu kedatangannya di depan ruang bersalin.
Mereka juga sudah menghubungi kedua orang tua Samantha untuk memberitahukan perihal kabar gembira ini dan tentunya Alex Jackson dan istrinya langsung mencari penerbangan untuk ke California. "Hei, bagaimana dengan istriku?" tanyanya dengan panik. "Relax John, istrimu baik-baik saja," kata ibunya. "Boleh aku melihatnya?" "Of course, you are her husband," jawab ibunya lagi. Dengan tidak sabar John masuk ke dalam ruangan itu dan tampak di dalam sana, Samantha sedang terbaring di atas tempat tidur dengan gelisah. "Baby, are you okay?" John berjalan menghampiri istrinya dan mencium dahinya. "I'm okay John." Samantha hendak bangun dari atas ranjang dan dengan cepat pula John membantu istrinya itu untuk duduk di sisi ranjang. John mencium wajah istrinya dan mengelus-elus perut istrinya dengan lembut. Samantha menyandarkan kepalanya di dada suaminya dan hal itu membuatnya bahagia walaupun terkadang dia harus kembali meringis kesakitan saat kembali mengalami kontraksi. Kurang lebih 5 jam, akhirnya Samantha sudah tidak tahan karena Smith Junior sudah ingin keluar. Bayi yang sudah dipupuk dengan baik oleh John sudah mulai berontak dalam perut ibunya, ingin segera keluar dan melihat dunia. Selama 5 jam itu John menemani istrinya dengan setia, membisikkan cinta di telinga istrinya dan memberikan semangat untuk istrinya. Dan selama 5 jam itu pula dilalui Samantha dengan perasaan bahagia walaupun dia harus terus meringis saat kontraksi terus terjadi. Samantha mengejan sekuat tenaga sedangkan John berdiri di samping istrinya dan terus menyemangatinya untuk mengeluarkan anak mereka. "Baby, you can do it," katanya. "John, it's her," kata Samantha dengan nafas yang terengah-engah. "I love you baby, so, don't give up." Samantha tersenyum dan kembali mengejan sekuat tenaga dan pada saat itu, Smith Junior keluar juga. Tidak lama kemudian tangisan bayi langsung pecah, memenuhi ruangan itu. Keluarga mereka yang menunggu dengan cemas di luar sana langsung bernafas lega saat mendengar tangisan seorang bayi. Selama Samantha di dalam sana, ayah dan ibunya pun sudah tiba. Samantha terbaring lemah sambil mengatur nafasnya, rasanya dia lega sekarang. John mengelus rambut istrinya dan menyeka keringat yang keluar dari dahi istrinya dan menciumi wajahnya tanpa henti. "Congratulations Mr. and Mrs. Smith, it's a baby boy." Dokter yang menangani Samantha memberikan bayi yang telah bersih ke dalam pelukan ibunya yang sudah bersandar pada kepala ranjang. Samantha menyambut bayinya dengan gembira dan tentu saja dengan senyum mengembang di wajahnya. "Look just like you," ujar Samantha pada suaminya. John melihat putranya dan mencium wajah putranya yang berada di gendongan istrinya. "Thank you baby." John mengecup bibir istrinya sejenak, dia benar-benar bahagia melihat anak dan istrinya. Pada saat itu keluarga mereka masuk ke dalam dengan wajah bahagia, begitu juga dengan Edward yang berada di gendongan Sylvia. Dia sudah tidak sabar untuk melihat adik kecilnya. "Samantha, bagaimana dengan Henry cucuku?" tanya Alex Jackson pada putrinya. Nama itu dia dapatkan selama di perjalanan dari Colorado ke California. Semua saling pandang. "Henry? Hei kakek tua, jangan asal kasih nama. Sela Michael Smith." "Kenapa? Dia cucuku dari anak perempuanku satu-satunya." Alex Jackson tidak terima. "Dia juga cucuku dari putraku satu-satunya dan namanya harus Michael mengikuti namaku." Michael Smith tidak terima juga. "Henry," kata Alex Jackson. "Michael," kata Michael Smith pula. Jadi deh kedua pria tua itu saling mendebatkan nama untuk cucu mereka dan istri mereka mulai menenangkan mereka. John dan Samantha hanya menggeleng melihat kelakuan kedua orang tua itu. "You see baby, itulah sebabnya aku ingin punya banyak anak.
ujar John pada istrinya saat melihat kedua pria tua itu berdebat. Saat itu Edward yang sudah turun dari gendongan Sylvia berdiri di kaki John dan dia minta digendong untuk melihat adik kecilnya. John menggendong Edward dan mendudukkannya ke sisi ibunya. Edward tampak gembira saat melihat bayi yang berada di dalam gendongan ibunya dan mencium wajah bayi mungil itu. "So baby, what is the name of our son?" tanya John pada istrinya. Samantha tersenyum dan mencium wajah putra kecilnya itu. Jacob Smith," jawabnya. John tersenyum dan membelai kepala istrinya. "Jacob, nama yang bagus," katanya. Samantha memeluk Edward yang berada di sampingnya dan mencium wajah Edward sedangkan John memeluk istrinya dan mencium wajah istrinya. Mereka benar-benar dipenuhi kebahagiaan hari itu. Sedangkan dua pria tua masih berdebat mengenai nama untuk cucu mereka dan belum juga berhenti sedari tadi sampai ketiga wanita yang menenangkan mereka tidak mau mendamaikan mereka lagi dan berjalan ke arah Samantha dan John. "Whatever," kata mereka bersamaan dengan malas. Xiao Yu, Anna Jackson dan Sylvia sangat senang saat melihat bayi kecil yang berada di dalam gendongan Samantha. "Welcome to the world Jacob Smith,"